Bapak Camat Belamo yang sama kita muliakan, kita hormati, kita banggakan, pelaksana Lurah Belamo beserta stafnya, yang sama-sama kita muliakan pribadi Ibu Haja Ede Jayari, calon Bupati Kolaka, yang sama-sama kita muliakan para pengurus masjid Nurul Hikmah, terkhusus lagi yang sama kita muliakan, kita hormati, kita banggakan iman masjid kita, teman saya ini Ustaz Amir Dinas PDM PDM. Sama kita muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh ibu-ibu, tokoh pemuda yang sama-sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu illa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tiada kata yang paling indah, yang paling mulia, yang paling mubarak untuk senantiasa menghiasi diri kita hanya memuji Allah Subhanahu wa taala dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin adalah kalimat ayat yang pertama terucap ketika Nabi Adam alaihissalam ditiupkan roh ke dalam jasadnya. Setelah sampai roh di mulutnya Nabi Adam, ucapan yang pertama diucapkan Nabi Adam adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini sebagai umat Islam wajib hukumnya kita baca dalam sehari semalam sebanyak 17 kali. Kenapa harus 17 kali? Karena jumlah rakaat salat kita dalam sehari semalam itu 17 rakaat, dan tidak sah salat kita kalau kita tidak membaca surah Al-Fatihah, dan alhamdulillahirabbil alamin ada di dalam surah Al-Fatihah. Begitu juga sebagai wujud cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah, dan sebagai wujud cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadirnya kita di masjid tidak lain untuk memperingati hari kelahirannya Rasulullah dengan membawa berbagai macam yang kita bawa sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, siapa yang mencintaiku, saya akan bersamaku di dalam surga kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih cinta yang ada pada kesempatan ini. Kita lebih tinggi cintanya daripada cintanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kenapa dia cinta? Dia cinta karena ketemu langsung dengan Rasulullah. Kita, kapan kita ketemu Rasulullah? Kita tidak pernah ketemu Rasulullah, tidak pernah ketemu istrinya Rasulullah, sahabatnya Rasulullah, istrinya Rasulullah, cucunya Rasulullah, tidak pernah kita ketemu. Tapi kita cinta, kita taat atas nama perintah yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu lebih tinggi cinta kita dibanding daripada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam surga kenikmatannya Allah. Kata Rasulullah, yang lebih cinta yang tidak pernah ketemu saya tapi dia beriman, itulah yang mengalahkan cintanya Abu Bakar, As-Siddiq, Umar, Utsman, dan Ali. Jemaah maulid yang sangat dimuliakan oleh Allah, apa hikmah yang bisa kita petik dengan memperingati maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita harus tahu bagaimana mengenal Rasulullah, bagaimana mengenal Rasulullah. Maka kita harus tahu dari awal sampai
Jemaah maulid yang sangat dimuliakan oleh Allah, kita sudah tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin. Tapi sebelum dilahirkan ada proses. Siapa kakeknya Rasulullah? Kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Abdul Muttalib. Itu Abdul Muttalib orang kaya Mekah. Dia bangsawannya Mekah dan dia memiliki anak 12 orang. Dan anaknya yang paling bungsu yang bernama Abdullah. Dan pada waktu itu, pada zaman jahiliyah, setiap anak yang bungsu harus dipersembahkan di Baitullah. Di mana itu Baitullah? Di Baitullah ada 360 berhala. Dan itulah anak-anak yang bungsu selalu dipersembahkan di situ, disembelih baru dipersembahkan di situ. Ternyata Abdullah ini adalah memiliki kelebihan dan dua masalah. Itu Abdullah memiliki cahaya. Kalau dia berjalan di terik matahari yang panas berubah itu matahari. Kalau dia berjalan di malam gelap gulita seperti ada lampu yang menyala. Sehingga gadis-gadis Mekah pada waktu itu menawarkan diri untuk dinikahi oleh Abdullah, tapi tak satu pun dia terima. Hadirin sidang jamaah yang sangat dimuliakan oleh Allah. Setelah itu Abdullah berjalan lewat depan rumahnya Siti Aminah. Aminah berada di balik jendela rumahnya. Abdullah lewat, lantas dia menoleh masuk ke dalam rumah Siti Aminah. Siti Aminah menoleh lewat jendela rumahnya, ketemu 4 mata. Jadi awal cinta itu dari pandangan pertama. Ketika ketemu 4 mata, pingsan Abdullah, pingsan juga Siti Aminah. Bahaya pandangan mata. Maka disitulah lahir yang namanya cinta. Ibu, ketemu bapaknya lewat mata atau lewat telinga, pasti pandangan pertama awal aku berjumpa. Dari pandangan pertama, dari mata ke mata. Setelah mata di mana? Dari hati. Maka ketemu dua hati. Jadi kalau dua laki perempuan makanya jadinya hati. Maka berbentuk love, I love, aku cinta kepadamu. Kembali ke dalamnya, I love you, aku juga cinta kepadamu. Dari hati turun, dari mata turun ke hati, dari hati turun ke mana? Dari pusat, dari pelaminan yang namanya nikah. Terbentuk cinta. Banyak saya tanya, tahu artinya cinta Pak? Tahu artinya apa itu cinta? Ada yang tahu artinya cinta? Ibu-ibu, apa artinya cinta? C-I-N-T-A, cinta. Apa artinya cinta? Seperti cendol tadi, seperti Rama dan Sinta. Bukan itu. C itu cerita, I indah, N namun, T tiada, A arti. Cerita indah namun tiada arti. Maka itu cinta pun tidak ada artinya. Jadi walaupun orang mengatakan kaulah satu-satunya gadis kucintai di dunia, datang lagi gadis yang satu mengatakan kaulah satu-satunya gadis yang kucintai. Tidak pernah berubah, selalu satu-satunya. Kenapa? Karena tidak ada artinya cinta. Maka dengan cinta itu yang selalu sakit itu biasanya perempuan. Yang selalu menyakiti laki-laki. Kenapa? Karena yang selalu membuat laki-laki setelah jatuh gumbalannya, diterima gumbalannya, setelah ditolak atau diterima, di situ biasa orang sakit hati. Karena setelah diterima ternyata ada yang lain dari yang lain. Maka lahir yang namanya sakit hati. Kalau kita sakit hati, kemana kita harus cari obat? Maka hati-hati dengan hati. Jangan sampai sakit hati. Kalau engkau sakit hati, kemana engkau cari obat? Lalu nanya, sakit hatiku ya
Perempuan mengatakan semua laki-laki sama. Tidak semua laki-laki sama, karena satu yang sakit masih banyak laki-laki yang bagus. Antara lain laki-lakinya itu saya. Tidak semua laki-laki bersahabatmu. Contohnya aku masih menyayangimu. Dari anak yang menyayangi bukan bisa membuat laki. Bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah? Walaupun ada kegiatan di luar, dengan kecintaan kita tinggalkan kegiatan itu. Kita hadiri maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu berpindahnya cahaya dari Abdullah ke Siti Aminah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikandung. Jadi tidak sama dengan kita dikandung. Kalau kita bertemunya bapak dan ibu kita, itu kita dikandung. Setelah kita dikandung 99 hari, maka di situ 9 bulan 9 hari. Jadi bukan 9 bulan 10 hari, yang ada itu 9 bulan 9 hari. Jemaah yang sangat dimuliakan, ketika Rasulullah SAW berpindahnya cahaya dari Abdullah kepada Siti Aminah, maka Aminah mengandung. Jadi tidak melalui proses dengan kita. Ketika Rasulullah dikandung, 2 bulan setelah dikandung meninggal ayahnya Abdullah. Dan ketika Rasulullah SAW dilahirkan, tepatnya pada hari Senin, ketika fajar menyingsing di pagi hari, Rasulullah SAW dilahirkan. Bagaimana Rasul dilahirkan? Tidak sama lahirnya kita. Ketika Rasulullah SAW dilahirkan, dalam kitab Ar-Rasul dijelaskan, semua bidadari di surga diturunkan ke bumi, semua malaikat turun ke bumi untuk mengabdi. Rasulullah SAW sehingga iblis tidak mampu mengintip bagaimana Rasulullah dilahirkan. Dan ketika Rasulullah SAW dilahirkan, semua binatang berbahasa Arab dengan fasih, sawah ladang menjadi subur, pembunuhan terbaik terhadap bayi wanita dihentikan dengan lahirnya Rasulullah SAW. Apalagi tentang Abraham yang ingin menghancurkan kami yang masuk dalam suci Mekah, itu dihancurkan sebelum memasuki kota Mekah, sehingga bukan tahun pil, tahun gajah, karena tentang Abraham yang datang tepatnya pada hari Senin 12 Rabiul Awal datang ke Mekah untuk menghancurkan Baitullah. Tapi sebelum memasuki tanah haram, Allah sudah hancurkan dengan hanya memilih Nurul Ababil. Apalagi yang terjadi ketika Rasulullah SAW lahir, api yang tidak pernah padam di negeri Persia, yang selama 1000 tahun disembah orang Persia, tiba-tiba menjadi padam dengan lahirnya Rasulullah SAW. Berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah 360 berhala hancur berantakan dengan lahirnya Rasulullah SAW. Itulah yang disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa diutusnya Rasulullah SAW di atas permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam, bukan kepada umat manusia saja, bukan kepada umat Islam saja, tetapi alam semesta. Sehingga dikatakan dalam kitab Qudsi, seandainya bukan karena engkau Muhammad, langit dan bumi saya terciptakan, bulan dan bintang saya terciptakan, seluruh fasilitas di atas permukaan bumi ini saya terciptakan. Saya ciptakan itu karena engkau Muhammad. Jemaah maulid yang sangat dimuliakan oleh Allah, yang mana ketika disebut nama Allah yang ada hanya Muhammad. Begitulah bagaimana kita bisa selamat, bagaimana kita bisa dicintai Rasulullah. Maka setelah kita taat kepada Allah, taat itu kasihnya Allah itu Rasulullah SAW. Bagaimana cinta kepada Rasulullah, bagaimana mendapatkan sebabnya Rasulullah. Salah satu yang kita kerjakan adalah memperingati maulidnya Rasulullah. Rasulullah memperingati hari kelahirannya bukan 1 kali dalam 1 tahun, tetapi Rasulullah memperingati hari kelahirannya setiap kali Senin. Ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah puasa hari Senin? Jawaban Rasulullah, saya puasa hari Senin untuk memperingati hari kelahiran, yang
pagi hari ini kita memperingati Maulidnya Rasulullah. Jemaah Maulid yang sangat dimuliakan oleh Allah. Apalagi orang yang bersalawat kepada Rasulullah. Awalan nasi yaumil qiyamati aksuhum ala salat. Sehampir-hampir manusia, sedekat-dekat manusia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat adalah manusia yang terbanyak salawatnya kepada Rasulullah. Yang mana salawatnya? Salawat itu banyak. Ada salawat Jibril, ada salawat Adam, ada salawat Maria, ada salawat Fatimah, banyak salawat. Yang paling pendek itu salawat Jibril. Sallallahu barang siapa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu salawat, Allah langsung membalasnya rahmat kasih sayang 10 salawat. Satu salawat sama Rasul langsung dibalas 10 salawat oleh Allah. Jadi salah satu yang langsung diterima pahalanya di dunia ini hanya salawat. Kalau puasa zakat hari kita salat kita nanti kita buat salat, as-salatu miftahul jannah. Salat itu kuncinya surga. Kalau puasa kapan balas, nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar ketika matahari terjunkan di atas kepala kita, baru dibalas diberikan makanan dan minuman, dan penantisnya untuk tidak dirasakan panas, itulah puasa. Haji, al-haji mabrur ila sujada, nanti kita mati. Haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah, tidak lain balasannya hanya surga, tapi nanti kita mati baru dibalas. Yang dibalas di dunia ini hanya satu, hanya pahala salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah salat Jumat kalau hati tidak baca salawat. Tidak sah salat Maid kalau yang selagi tidak membaca salawat. Tidak diterima suatu doa tergantung antara langit dan bumi kalau kita tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah saja dan seluruh malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah Maulid yang sangat dimuliakan oleh Allah, sedang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda pengagungan penghormatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Maulid yang sangat dimuliakan oleh Allah, jadi kecintaan yang paling terdalam memperingati kelahirannya Rasulullah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 6 tahun, meninggal ibunya Siti Aminah. Ketika itu maka diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. 8 tahun umurnya Rasulullah meninggal juga kakeknya Abdul Muttalib, maka diasuh oleh pamannya Abu Talib. Dan itulah Abu Talib pada usia Rasulullah 16 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak pada mengembala kambing. Dan pada usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 25 tahun, Rasulullah berdagang ke negeri Syam sehingga mendapat gelar Al-Amin karena kejujuran di dalam perdagangan. Pada usia 25 tahun Rasulullah dilarang oleh Siti Khadijah, maka dia menjadi suami istri dengan Siti Khadijah. Pada usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 tahun, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahan di Bahira
bukan perintah puasa, bukan perintah zakat, bukan perintah haji. Apa yang pertama diperintahkan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakan kamu dari segumpal darah. Yang mana yang dibaca? Yang mana yang pertama diwajibkan sebelum kita diwajibkan salat 5 kali sehari selalu? Zikir yang mana yang pertama diperintahkan oleh Allah? Yang didakwakan Rasulullah pada periode selama 13 tahun berdakwah, tapi yang beriman kepada Allah pada periode cuma 72 orang. Rasulullah langsung berdakwah, tapi yang beriman hanya 72 orang. Apa yang didakwakan? Iqra bismi rabbika. Yang mana yang pertama diwajibkan? Ibu, zikir yang mana yang pertama diwajibkan sebelum kita diwajibkan sholat? Yang pernah melaksanakan haji pasti tahu, yang pernah melaksanakan umrah pasti tahu. Ketika dia tawaf, ketika dia sa'i, ketika wudhu di padang Arafah, itulah yang pertama diwajibkan. Ketika orang masuk tanah suci Mekah, tidak langsung disuruh salat, tapi disuruh berzikir, disuruh tawaf. Di mana mulai tawaf? Di Babus Salam. Babus Salam itu adalah pintu keselamatan yang sejajar dengan Hajar Aswad. Kenapa sejajar dengan Hajar Aswad? Simbol Hajar Aswad itu adalah kenikmatan, simbol batu dari surga. Maka orang yang mengucapkan itu akan kembali, mulai dari surga kembali berputar. Itulah makna Babus Salam, pintu keselamatan untuk masuk dalam surga kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana yang diselamatkan, yang dijamin masuk surga? Yang mengucapkan Subhanallah. Dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atas wahai Nabi, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sudah dijamin dirahmati, diberkati, diselamatkan oleh Allah, tapi Rasulullah tidak mau selamat sendiri. Yang dia ingat bukan dia ingat istrinya, bukan dia ingat anaknya, cucunya, sahabatnya, tapi yang dia ingat kita. Sehingga Rasulullah menjawab Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan atas orang-orang yang mengerjakan amal soleh dan iman. Yang mengerjakan amal soleh akan selamat bersama Rasulullah SAW. Siapa yang menyaksikan? Maka malaikat yang menyaksikan di atas mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah transaksi yang sampai di situ itu syahadat. Yang lain Allah masih ada sini masih di Ibrahim itu cuma tambahan dalam syahadat kita. Jadi sudah sah salat kita kalau kita baca
ini lahirnya, batinnya itulah persaksian. Jadi ketika kita mengoyangkan itu menandakan kita bersaksi bahwa kita Tuhan selain Allah. Digoyangkan kedua kalinya itu kita bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul. Jadi tidak sembarang goyang-goyang lagi. Goyang-goyang boleh bersama. Goyang-goyang saya telah saja itu menandakan karena persaksian tadi bersaksi kepada Allah, bersaksi kepada Rasulullah. Itu jasanya kita. Kita ini dalam ilmu tasawuf berbentuk Muhammad bin Abdillah. Yang salah itu adalah Muhammad, yang terima salat itu adalah Allah. Kalau Muhammad yang salat, Allah terima salat, maka insya Allah diterima salat. Jadi yang salat itu bukan kita, yang salat itu adalah Muhammad, yang menerima salat adalah Allah. Itulah Allah Muhammad, itulah yang salat. Dan yang jasad-jasad kita ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Bagaimana supaya tidak disentuh jasad kita oleh api neraka? Maka perbaiki taharat kita, perbaiki cara bersuci kita, jemaah maulid yang sangat dimuliakan oleh Allah. Dan apa yang kedua, setelah kita suci, kita perbanyak zikir dimanapun kita berada. Jemaah maulid yang sangat dimuliakan oleh Allah, setelah Rasulullah SAW 53 tahun Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dalam usia Rasulullah 53 tahun. Ketika hijrah ke Madinah tepatnya pada malam Senin. Jadi Rasulullah hijrah ke Madinah pada hari Senin. Ketika dia berangkat duluan adalah yang 72 orang itu. Rasulullah nanti berangkat dan satu malam ditemani oleh Abu Bakar. Ketahuan oleh tentara kafir Quraisy bahwa Muhammad mau hijrah ke Madinah, maka didatangi rumahnya Rasulullah SAW. Dikepung rumahnya Rasulullah dengan tentara kafir Quraisy, dilapis tentara kafir. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, rumah kita dikepung, pasti kita tertangkap. Rasulullah menjawab, wahai sahabatku Abu Bakar, kita bukan berdua tapi bertiga dengan Allah. Turun malaikat Jibril mengajarkan satu doa. Terdapat di dalam surah Yasin ayat 9, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghassaynahu qawm la yusirun. Lantas Rasulullah mengambil pasir dan dibacakan kembali, dilemparkan kepada tentara kafir Quraisy. Tentara kafir Quraisy itu tertidur 11 sampai pagi. Rasulullah keluar dengan selamat. Rasulullah dalam perjalanan dia singgah satu gua yang namanya Rasul. Disitulah Rasulullah tinggal 3 hari 3 malam. Dan disitulah Rasulullah SAW dimasuki. Yang pertama, ketika Rasulullah sebelum masuk di gua itu, orang yang pernah melaksanakan haji dan umrah itu mana yang tempatnya? Gua Zur di atas gunung. Jemaah maulid yang sangat dimuliakan. Setelah itu Rasulullah SAW melanjutkan setelah dia sampai ke Madinah. Setelah sampai ke Madinah, apa yang pertama dibangun Rasulullah? Bukan istana, bukan rumah, tetapi yang pertama dibangun Rasulullah adalah masjid yang namanya Masjid Quba. Itulah yang pertama dibangun. Di samping masjidnya Rasulullah, itulah kuburnya Nabi dan kubur kurmanya Nabi. Siapa yang salat dalam hadis Rasul, siapa yang salat di Masjid Quba 2 rakaat, itu sama nilai pahalanya dia telah melaksanakan haji dan umrah. Pahalanya. Siapa yang berbelanja, siapa yang membeli kurmanya Nabi, sama dia bersedekah. Jadi tidak sama belanja di Mekah, di Madinah dengan belanja di Melaka. Tidak sama salatnya di Melaka dengan salatnya di Mekah. Siapa yang salat di Masjid Raudhah, Masjid Nabawi 1 rakaat, sama kita salat di Melaka 1000 rakaat. Kalau kita salat di Masjid Haram 1 rakaat di sana 100.000 di Melaka baru sama sebanding.
semuanya cuma